Bagaimana kabarnya? Tentunya anak-anak tetap semangat. Dan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, kelas 2 masih melanjutkan di materi 3, yaitu saling mengasihi anggota keluarga. Kalau kemarin Budian sudah menjelaskan tentang kisah Esau dan Yakub, nah sampai di Yakub melarikan diri di Mesopotamia dan tinggal di rumah pamannya yang bernama Laban. Mengapa Yakub melarikan diri? Karena Yakub ketahuan menipu ayahnya dengan cara apa? Berpura-pura menjadi kakaknya, yaitu Esau. Yuk Budian akan lanjutkan kisahnya. Nah, ketika Yakub berada atau tinggal di rumah pamannya, yakni Laban di Mesopotamia, ya kan? Yakub setiap hari bertemu dengan anak-anaknya paman Laban, yakni siapa? Lea dan Rahel. Oleh karena sering bertemu, maka Yakub jatuh cinta kepada salah satu anaknya pamannya, yaitu Rahel. Maka Yakub memberanikan diri bilang kepada pamannya, "Paman, aku menyukai anakmu yang bernama Rahel. Bolehkah Rahel itu menjadi istriku?" Maka kemudian pamannya Laban berkata begini, "Baiklah Yakub, aku akan memberikan anakku Rahel kepadamu. Tetapi dengan satu syarat, yaitu kamu harus bekerja padaku menjadi penggembala domba selama 7 tahun. Kemudian aku akan memberikan Rahel kepadamu untuk menjadi istrimu." Maka kemudian Yakub menyanggupi syaratnya. Oleh karena Yakub mencintai Rahel, maka 7 tahun dianggapnya seperti 7 hari saja, cepat sekali. Nah, kemudian hari pernikahan tiba. Nah, pada saat itu anak-anak pengantin perempuannya itu pakai cadar. Jadi seperti pernikahan di India ya. Nah, menikahlah Yakub. Tetapi ketika sampai di kamar dan dibuka cadarnya, itu ternyata bukan Rahel, dia Lea. Maka Yakub ini menjadi marah. Kepada siapa anak-anak? Kepada pamannya, paman Laban. Tetapi Yakub ingat, oh ternyata kalau orang yang dibohongi itu seperti ini rasanya. Dia ingat pada saat itu menipu siapa? Menipu ayahnya dengan cara berpura-pura menjadi Esau. Kakaknya menjadi marah. Esau menjadi marah dan kecewa. Nah, ternyata Yakub mulai merenungkan, oh ternyata seperti ini ya, orang yang dibohongi. Nah, Yakub sudah apa? Yakub sudah menerima tuayannya. Dulu membohongi, sekarang apa? Dibohongi, ya kan? Kemudian Yakub berkata kepada pamannya, "Paman, aku hanya mencintai Rahel, bukan Lea. Kenapa paman memberikan Lea sebagai istriku?" Kemudian pamannya berkata, "Yakub, di daerah sini, di tempat sini tidak baik kalau yang menikah adiknya dulu. Harus kakaknya dulu baru adiknya. Jadi urut. Begini saja, genapilah 7 hari pernikahanmu dengan Lea, maka kemudian aku akan memberikan Rahel sebagai istrimu." Kemudian Yakub menggenapi pernikahannya dengan Lea selama 7 hari. Kemudian Yakub menikah lagi dengan Rahel. Jadi istrinya Yakub 2, yakni siapa? Lea dan Rahel. Nah, kemudian pernikahannya Lea dengan Yakub dikaruniai 6 orang anak laki-laki yang bernama Ruben, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulun. Nah, pernikahannya Rahel dengan Yakub belum dikaruniai anak.
Kemudian Rahel berkata kepada Yakub, "Aku memiliki seorang pembantu perempuan bernama Bilha. Menikahlah dengan dia sehingga dari Bilha maksudnya, aku akan mendapatkan keturunan." Kemudian Yakub menikah dengan Bilha, ya, menuruti permintaan istrinya si Rahel. Jadi istrinya Yakub ada 3. Lea, Rahel, dan Bilha. Pernikahan Yakub dengan Bilha dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama Dan, namanya Dan, bukan kata sambung tetapi namanya Dan. Yang kedua bernama Naftali. Jadi anaknya Yakub sudah 8. Nah, kemudian Lea juga seperti itu, dia berkata, "Aku memiliki budak perempuan atau pembantu perempuan bernama Zilpa, menikahlah dengan dia. Jadi supaya aku akan mendapatkan lebih banyak lagi dari dia," maksudnya dari Zilpa. Kemudian Yakub menikah dengan Zilpa. Jadi istrinya Yakub itu ada 4, ya. Lea, Rahel, Bilha, dan Zilpa. Pernikahan Yakub dengan Zilpa itu dikaruniai 2 orang anak laki-laki, yaitu bernama Gad dan Asyer. Jadi anaknya Yakub sudah 10 orang. Nah, kemudian Tuhan mengingat Rahel sehingga Tuhan membuka kandungan Rahel. Nah, dari pernikahan Yakub dan Rahel dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama Yusuf dan Benyamin. Jadi anaknya Yakub itu berjumlah 12 orang dari 4 orang istri. Banyak sekali anak-anak, ya. Tetapi Yakub hanya mengasihi anaknya yang bernama Yusuf saja lebih dari semua saudara-saudaranya, sehingga semua saudara-saudaranya Yusuf membenci Yusuf, iri kepada Yusuf karena Yusuf lebih dikasihi Yakub lebih dari semua saudaranya. Mengapa bisa seperti itu, anak-anak? Karena Yusuf lahir di masa tuanya Yakub, dan kemudian Yusuf ini anak dari wanita yang paling dicintai Yakub, yaitu Rahel. Nah, sebenarnya untuk mengasihi anak itu tidak boleh pilih kasih, tetapi yang terjadi di sini Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anak-anaknya. Maka singkat cerita, Yusuf ini mendapatkan suatu perlakuan yang tidak baik oleh semua saudara-saudaranya. Jadi pada saat itu kan kakak-kakaknya sedang mengembalakan kambing domba di padang. Nah, kemudian ayahnya berkata Yusuf supaya Yusuf ini memberikan atau membawakan makanan untuk kakak-kakaknya sebagai makan siang. Tetapi ketika dilihatnya dari jauh, maka kakak-kakaknya berkata begini, "Bagaimana kalau Yusuf itu kita bunuh saja?" Maka kemudian Ruben berkata, kakaknya yang paling tertua, "Jangan kita bunuh karena Yusuf itu adalah adik kita. Itu kan darah daging kita, jadi nggak bisa dibunuh." Nah, terus bagaimana ya? Begini saja, kalau seandainya Yusuf dilemparkan ke dalam sumur tua, bagaimana? Nah, kemudian ketika Yusuf sampai di situ, maka semua pakaian Yusuf ditanggalkan dan Yusuf diikat dan dilemparkan ke dalam sumur tua. Sumur tua di sini maksudnya sumur yang tidak ada airnya, jadi sudah kering, ya. Tetapi kan di situ mesti ada binatang-binatang yang bisa membuat bisa membuat tubuh ini keracunan. Contohnya kalajengking begitu, ya. Mungkin saja begitu. Nah, Yusuf tidak tahu apa yang menjadi kesalahannya sehingga dia berkata begini, "Kak, apa salahku? Kenapa aku harus dimasukkan di dalam sumur?" Kemudian kakaknya berkata, "Harus diam." Nah, kemudian ada seorang pedagang dari Midian mau pergi ke Mesir. Nah, dia mencari budak. Budak ini adalah seorang pembantu. Maka kemudian Yusuf diangkat dari sumur tersebut dan dijual. Bayangkan anak-anak, manusia dijual, ya. Dijual dan dibawa ke Mesir. Ketika Yusuf dijual itu dengan harga 30 keping perak. Kalau dirupiahkan sekitar berapa ya? 1 perak itu nilainya 1 hari kerja. Jadi mungkin 100.000 ya 1 peraknya. Jadi dikalikan aja 100.000 kali 30 begitu, ya. Nah, Yusuf
dibawa ke Mesir dan Yusuf dijual lagi. Dia dijual kepada seorang bupati bernama Potifar. Jadi Yusuf tinggal di rumahnya Potifar. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita. Untuk tugasnya, kemudian hanya kasih 2 pertanyaan. Yang pertama, mengapa Tuhan disebut Maha Kasih? Yang kedua, silahkan anak-anak menceritakan dengan bahasa anak-anak sendiri tentang kisah Esau dan Yakub. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.